Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 3 semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu di dalam kesehatan ya. Kali ini kita mau belajar tematik PKN tema 5 subtema 2. Tentang apa ya teman-teman? Kali ini kita akan belajar tentang sikap peduli dalam keberagaman. Apa itu sikap peduli dalam keberagaman ya? Nah, sebelum kita masuk materi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu bagaimana mengemukakan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan contoh ya di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh sikap peduli untuk membiasakan persatuan dalam keberagaman. Sedangkan muatan intak yang sesuai dengan tema kita kali ini yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 21. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Nah, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, sekali lagi sebelum kita masuk ke materi tentang peduli terhadap keberagaman, mari kita lihat tayangan berikut ini. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim.
Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Kristina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman.
Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Sudah melihat tayangan tadi. Di dalam tayangan tadi kita melihat adanya rasa peduli antar sesama teman meskipun dalam kondisi yang berbeda, meskipun dalam keberagaman dari adat istiadat, dari agama, dari warna kulit, tetap ada rasa persatuan di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Peduli, apa itu peduli? Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan sifat peduli itu menarik empati kita, perasaan kita terhadap kondisi orang lain. Jadi ketika ada orang atau teman kita yang mengalami kesusahan atau kebahagiaan, kita memposisikan diri kita berada di posisi teman-teman kita tersebut, baik yang merasa bahagia, baik yang masih dalam kesusahan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana keadaan hati, perasaan orang-orang yang mengalami kebahagiaan atau kesusahan.
Nah, salah satu contoh sikap peduli ya. Jadi arti sikap peduli adalah memperhatikan dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sikap peduli bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika ada seorang anak yang membutuhkan makanan, kemudian kita memposisikan diri kita, kalau kita yang berada di posisi anak tersebut, perasaan kita seperti apa ya? Kemudian ada seseorang yang peduli, memperhatikan apa yang dirasakan oleh anak itu, maka dia segera mengeluarkan bantuan dengan memberi makanan. Masya Allah, itulah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian apa itu manfaat peduli terhadap orang lain? Yang pertama, peduli itu bisa menumbuhkan sikap positif. Kemudian yang kedua, mengurangi sifat egois karena kita menekan ego kita, diganti dengan kita memperdulikan orang lain. Yang ketiga yaitu timbulnya masyarakat yang memiliki tingkat kesosialan tinggi. Ketika kita mulai dari diri sendiri, sifat peduli itu akan keluar dan itu akan menarik orang-orang untuk memiliki sikap yang sama. Karena lebih dari beberapa orang kemudian muncullah itu sifat yang baik itu di lingkungan kita, yaitu lingkungan masyarakat. Yang keempat, terwujudnya sikap hidup gotong royong. Ketika kita memiliki rasa peduli terhadap orang lain, maka keinginan kita untuk membantu sesama itu akan timbul lebih besar. Yang kelima, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Ketika kita peduli dengan orang lain, maka kerukunan itu akan terjaga. Yang keenam, terjadinya pemerataan kesejahteraan. Yang terakhir, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar ya, Kak.